penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman spesimen. Ya. Harus diketahui juga teman-teman sekalian yang mengirim spesimen, kan saya suka menekankan, wah itu Pak Kambang pengennya tuh packingnya itu mesti triple packaging gitu. Karena kalau enggak bakal ditegur. Memang iya, ya karena kita udah punya peraturannya, peraturan internasional. Kita peraturan nasionalnya juga udah ada, kita udah mengadopsi ya. Jadi mesti dipahami bahwa kasus-kasus untuk penyakit berpotensi wabah, prinsip pengepakannya adalah triple packaging ya. Triple packaging itu nanti kita bicarakan ya. Ini aturannya ada IATA, ICAO ya. Kemudian ada dari WHO juga gitu. Nah, di Indonesia ada nggak? Ada ya, melalui peraturan Kementerian Perhubungan PM 90 tahun 2013 kita punya ya. Jadi regulasi pengiriman ini ya, kita mempunyai peraturan nasional dan internasional ya. Ini penggunaan yang tepat dari bahan kemasan. Ini untuk penerbangan ya, karena pengiriman dan pengepakan itu peraturan yang diatur secara regulasi penerbangan itu menggunakan jasa penerbangan ya. Tapi kalau di darat gimana? Nanti kita masa iya sih di Bogor Jakarta mesti pakai aturan internasional ya. Secara prinsip iya gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, kepatuhan ya dalam hal packaging ini dapat mengurangi kemungkinan paket pengiriman rusak ya. Meminimalkan paparannya. Kalau seandainya nggak triple packaging ya, kalau seandainya kebocoran, siapa yang bakal menjadi penanggung jawab sampai berceceran di lingkungan, atau teman-teman kita melakukan pengiriman, atau teman-teman kita atau saya sendiri yang menerima spesimen. Saya kebetulan bagian deputi penerimaan spesimen itu saya strict sekali tuh. Begitu pengiriman spesimennya nggak adekuat atau bocor, itu pasti saya tegur ya, pimpinannya saya tegur gitu ya. Kemudian meningkatkan efisiensi operator dalam ini pesawat terbang ya, meningkatkan kepercayaan dalam pengiriman paket gitu. Nah, kategori bahan infeksius ini ya, kan karena kita mengirim spesimen itu bahan infeksius ya. Ada kategori A, ada kategori B ya, sesuai IATA atau sesuai WHO juga sama aja gitu ya. Nah, ini kategori bahan infeksius ya. Kategori A ini adalah bahan yang dapat menyebabkan kecacatan permanen, mengancam kesehatan, atau menyebabkan penyakit yang fatal pada manusia maupun hewan ya. Ini jenis kodenya untuk di udara ya, UN 2814 ya, jika menyebabkan penyakit pada manusia, dan UN 2900 jika menyebabkan penyakit pada hewan saja. Nah, sementara kategori B ya, adalah agen infeksius yang tidak memenuhi kriteria A. Apa itu? Bahan itu adalah bahan biologis, bahan untuk diagnostik ya, yang tidak masuk dalam kategori A, dianggap mempunyai resiko lebih rendah dibandingkan kategori A, maka diberi label UN 3373. Nah, ini kalau untuk kategori A ya, saya yakin kalau teman-teman puskesmas nggak melakukan itu ya. Jadi nggak ada namanya kultur ya kan, kultur bakteri, kultur virus ya, pasti teman-teman puskesmas nggak mungkin ya melakukan pengiriman spesimen kultur ya. Kalau ada pun ke antar daerah harus mematuhi kategori A ini ya, regulasinya ya, di UN 2814 atau UN 2900. Nah, kalau seandainya untuk spesimen COVID, kategorinya adalah kategori B ya. Pengangkutan spesimen dalam batas negara harus sesuai dengan peraturan nasional ya. Nah, SARCOP ini mengikuti kategori B UN 3373 ya, dan peraturan lain yang berlaku tergantung pada modal transportasi. Jadi nggak hanya ini aja sih, SARCOP aja, semua penyakit infeksius yang spesimennya berasal dari manusia itu masuk ke kategori B ya, UN 3373 ya. Kalau seandainya kita mau ngepack berupa kultur, apalagi bahaya patogen atau virus, maka kita masuk ke kategori A. Nah, ini model saya kasih tahu ya, saya informasikan berkenaan dengan di Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, hukuman bagi pelanggar ya, siapa aja tuh? Personel pengirim, pengemasnya juga, jasa kurir yang ngirim juga, operator penerbangannya juga ya. Jika dalam pengemasan dan pengiriman itu terjadi kebocoran,
tumpahan sepanjang perjalanan ya. Itu ada penaltinya teman-teman ya. Penjara 1 tahun sama denda ya kurang lebih 2 miliar kalau nggak salah. Nah ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 90 tahun 2013 tentang keselamatan pengangkutan barang dan berbahaya ya. Itu ya. Jadi makanya saya tekankan sekali lagi nih, saya takut teman-teman ketika bawa spesimen ya, kemudian tumpah di jalan, orang-orang lain melihat, ada wartawan dipoto, wah udah kena nih, kena ini nih penalti ini nih, kena delik ini nih. Ya, gitu. Jadi sekali lagi diperhatikan ya. Kalau sampai ke Badan Litbang masih mending, masih saya maklumi, saya nggak bakal laporkan gitu kan. Walaupun bisa saya laporkan, tapi nggak mungkin gitu kan. Ini teman-teman kita juga ya. Ada yang tumpah, ada yang berembus ya, ada yang tergenang karena pakai batu es ya, pakai wadah kulbok, pakai batu es, akhirnya spesimennya berenang-berenang gitu ya. Di dalam itu ada saya dapatkan ya. Tapi setelah sejalan dengan waktu ternyata sudah tidak ada lagi ya. Kalau untuk daerah dekat Jabotabek sih jarang yang terjadi spesimennya itu berenang-berenang gitu ya menggunakan es batu ya. Dari luar biasa, dari luar daerah, dari luar Jakarta, dari luar Jabotabek yang pengirimannya melalui penerbangan. Oke ya, jadi kita punya peraturan menteri perhubungan nih, silakan aja Bapak Ibu kalau seandainya mau ini. Sangat rigid sekali deh Bapak Ibu. Kalau saya ngasih taunya kan masih prinsip-prinsipnya nih ya. Tapi kalau Ibu mematuhi PM 90, waduh, rigid sekali gitu. Nah, pengepakan dan pengiriman ya, spesimen pasien harus dilakukan tata laksana sebagai UN 3373 substansi biologis ya. Kemudian semua spesimen harus dikemas untuk mencegah kerusakan ya, dan tumpahan. Oke. Nah, ini ya, triple packaging itu maksudnya gini nih Bu, wadah primer ini VTM-nya umpamanya ya. Wadah sekunder dimasukkan ke dalam apakah itu plastik tadi kan, pakai absorbennya ya, atau dimasukkan kotak ya. Nah, outernya box ya, box ini atau cool box boleh ya. Jadi ini ya, Bu ya. Nah, ini penyimpanan sementara bisa di suhu 2 sampai 8, kalau di kalau 2 sampai 8 ini bisa bertahan 12 hari ya. Kalau seandainya mau dikirim kalau mau disimpan dan stabil 3 bulan ya, itu bisa di minus 20. Kalau mau lebih lama lagi tahunan di minus 80 ya. Ini untuk VTM ya. VTM untuk COVID ya. Nah, ini cara pengepakannya ya. Saya yakin teman-teman udah pada memahami karena saya udah melihat juga prakteknya udah pada bagus-bagus pengirimannya. Ya, ini ya, kemudian dimasukkan ya. Ini bagian luarnya ya. Nah, ini dimasukkan. Oke, ini cara pengepakan spesimennya ya. Nah, ini pengiriman spesimennya tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau seandainya 2 sampai 8 derajat itu bisa bertahan sampai 12 hari ya. Lebih dari 12 hari minus 70 ya. Kalau seandainya di minus 20 dia bisa sampai 3 bulanan ya. Kalau sampai tahunan bisa sampai minus 70 sampai 80. Nah, ini kriteria pengirimannya. Pengiriman spesimen kasus COVID dilakukan dengan menyertakan surat pengantar atau formulir penyelidikan epidemiologi terlampir. Pengiriman spesimen ditujukan ke laboratorium pemeriksa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian pengiriman spesimen ke laboratorium pemeriksa dapat dilakukan menggunakan jasa kurir door to door. Ini maksudnya jasa kurir ini ya, agen-agen pengiriman ya, bukannya ojek online, ya, ojek online. Pada kondisi yang memerlukan pengiriman port to port, ya petugas dinas kesehatan dapat berkoordinasi dengan petugas KKP setempat dan laboratorium pemeriksa. Saya yakin kalau di daerah Bogor, wilayah Bogor, jangkauan laboratorium rujukannya itu tidak menggunakan pesawat ya, pasti dengan menggunakan jalur darat ya. Jadi hal-hal yang sifatnya complicated berkenaan dengan pengepakan, pengiriman spesimen ya, pemilihan jasa kurir itu sudah berkurang, artinya tidak memerlukan lagi gitu kan, artinya tinggal dikirim aja baik kurir yang ditugaskan oleh puskesmas ya, pastinya orang-orang yang sudah dikenal ya. Nah, ini kalau bisa spesimen dikirim ke laboratorium paling lama 1 kali 24 jam. Nah,
Spesimen harus tiba di laboratorium segera ya setelah pengambilan ya. Kemudian penanganan spesimen dengan tepat saat pengiriman ada hal yang sangat penting. Nah, juga sangat disarankan ya ditempatkan coolbox ya, apakah dengan di dalamnya menggunakan SPEC gel atau SPEC ya pada suhu 2 sampai 8. Nah, kalau menggunakan es kering atau dry es, gunakan styrofoam ya. Jangan menggunakan coolbox ditutup rapat. Jangan lupa kirimkan juga ya data-data dukung, dokumen, PE ya, surat pengantar ya. Kemudian box itu di label ya, dan tanggal kirim ditujukannya ke siapa? Biasanya teman-teman yang di daerah tuh ditujukannya tuh ke saya semuanya tuh. Kemudian juga jangan lupa kontak person. Jangan kontak person saya aja yang ditempel, kontak person daripada Bapak Ibu pengirim juga ditempel ya. Karena ini saya sering ditelepon juga nih sama teman-teman dari jasa kurirnya dia. Nama saya doang ditempel, nama kontak personnya gitu, nomor HP-nya. Tapi pengirimnya kagak ada, cuma alamat doang. Nah, yang lebih mudah lagi kalau jalur darat, Bapak Ibu karena menggunakan jalur darat, maka prinsip triple packaging itu tetap tanpa menggunakan aturan UN 3373 ya. Tapi kita melabel di luarnya seperti ini nih. Ya, jadi pengepakan dan pengirimannya itu di luarnya dikirimkan ini nih, dikasih kode model ini, nanti fotokopi aja nih Bapak Ibu nih. Ya, ditempel ya. Nah, ini formulir PE-nya ya, yang mungkin bisa jadi lampiran. Nanti jangan lupa disertai surat pengantar. Ya. Nah, ini pengirimannya ya. 1 kali 24 jam ya. Konfirmasi juga nih, apakah sudah diterima atau belum. Kalau Bapak Ibu puskesmasnya nggak perlu konfirmasi. Biasa konfirmasinya itu melalui dinas kesehatan. Yang konfirmasi biasanya tuh Bu Anissa itu ke saya itu, yang teman-teman dari dinas SO di kota dia ya. Dia konfirmasi ya. Jarang saya berkoordinasi dengan puskesmas, saya lebih sering berkoordinasi dengan dinas kesehatan SO-nya. Ya, ini jangan lupa surat-suratnya ya, dokumentasinya ya. Ini tinggal dibaca aja ya. Oke.